Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Belajar di rumah, tetap semangat. Allahu Akbar. Kembali berjumpa dengan Bu Ula untuk mata pelajaran tematik. Tema 3 tentang benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan benda alam dan benda buatan. Kedua, siswa dapat menyebutkan pentingnya musyawarah untuk memutuskan masalah. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan benda-benda yang dapat dijadikan alat musik ritmis. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Apa saja benda yang terdapat dalam gambar tersebut? Benda apakah yang termasuk benda hidup? Atau benda apakah yang termasuk benda mati? Sebelum menjawab beberapa pertanyaan tadi, alangkah baiknya kita mempelajari apa itu benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Setiap benda memiliki ciri tertentu. Untuk ukurannya, ada yang berukuran besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan juga pendek. Sedangkan bentuknya, ada yang bulat, kotak, segitiga, dan lain sebagainya. Untuk warnanya, benda itu memiliki berbagai macam warna. Ada yang seperti warna hijau seperti daun, dan lain sebagainya. Adapun bahan pembuat benda antara lain, yang pertama dari kaca. Keunggulannya, tembus pandang, tahan air, tidak menghantarkan panas dan listrik. Adapun kekurangannya, mudah pecah, tidak mudah dibentuk, dan berat. Sedangkan bahan pembuat benda yang kedua itu adalah benda terbuat dari kain. Keunggulannya, ringan, mudah dibentuk, dan dirapikan, serta tidak menghantarkan panas. Kekurangannya, mudah menyerap air. Bahan yang ketiga, benda dari karet. Keunggulannya, lentur, tahan lama, kedap udara, tidak menyerap air, dan juga tidak menghantarkan listrik. Sedangkan kekurangannya, tidak tahan panas dan tidak terurai di alam. Sedangkan bahan pembuat benda yang keempat itu benda terbuat dari logam. Benda yang terbuat dari logam ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang bersifat baja dan besi yang kuat. Ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan jembatan, rel kereta api, ataupun kendaraan militer atau tank. Sifat yang kedua, sifat logam mulia seperti emas dan perak, yang mana bentuknya sangat indah dan mengkilap sehingga bisa dimanfaatkan menjadi perhiasan. Sifat yang ketiga adalah aluminium yang mudah menghantarkan panas yang dapat dimanfaatkan untuk membuat alat masak seperti panci. Sedangkan sifat benda dari logam yang keempat itu adalah sifat tembaga yang mampu menghantarkan listrik dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan kabel listrik. Kelemahan benda yang terbuat dari logam itu juga berbeda-beda. Misalnya ada sebagian logam yang mudah berkarat dan ada yang tidak berkarat. Itu tadi bahan-bahan pembuat benda. Coba kalian lihat benda-benda yang ada di rumah kalian, mana yang termasuk bahannya berasal dari logam dan lain sebagainya. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita yang kedua tentang pentingnya musyawarah untuk memutuskan masalah. Musyawarah itu sangat penting kita lakukan untuk memecahkan masalah bersama-sama. Tanpa bermusyawarah, permasalahan tidak akan terpecahkan. Dengan bermusyawarah,
Semua orang merasa memiliki kewajiban ikut menyelesaikan masalah. Namun, ada kalanya musyawarah tidak berjalan lancar. Kenapa ya? Itu karena selain keragaman karakter atau sifat peserta musyawarah, hal tersebut bisa juga terjadi karena ada beberapa orang yang merasa pendapatnya paling benar. Kalau tadi kalian sudah mengetahui bagaimana caranya agar permasalahan yang kita musyawarahkan itu bisa kita ambil kata sepakat. Baik anak-anak, berikutnya saya minta kalian diskusikan beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi keadaan musyawarah yang seperti ini? Pantaskah kita merasa sebagai orang yang paling benar dalam bermusyawarah? Bagaimana sikap yang sebaiknya kita lakukan saat bermusyawarah? Kerjakan tugas tadi di buku tulis tematik, kemudian kirim jawabannya di guru tematik kalian. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba mengenal alat musik ritmis. Apa sih alat musik ritmis itu? Baik anak-anak, alat musik ritmis adalah alat musik yang digunakan untuk mengatur irama atau tempo suatu lagu. Kira-kira apakah kalian bisa menyebutkan benda-benda yang ada di rumah kalian yang termasuk alat musik ritmis? Atau saya minta kalian nyanyikan sebuah lagu desaku dengan iringan alat musik ritmis. Coba nanti kalian bisa menyanyikan lagu tersebut sambil diiringi oleh teman atau adik kalian dengan menggunakan alat musik ritmis. Selamat mengerjakan. Selamat belajar. Tetap semangat. Peulah akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.